malam Bapak dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dosen Tipelo, NIM 1803030020, kelas A, semester 6, jurusan Sosiologi. Review buku keempat, Sosiologi Politik. Langsung saja, bab 1, potensi integrasi. Yang dimaksud dengan integrasi telah dengan jelas berubah dari waktu ke waktu, dan dengan itu sifatnya yang tepat dari policies yang dirancang untuk memberlakukannya baik pada tingkat individu maupun masyarakat. Meskipun ada gondok konseptual yang bergeser, sesuatu yang disebut integrasi telah menjadi tujuan kebijaksanaan resmi selama 50 tahun terakhir atau lebih, paling tidak di negara demokrasi liberal. Sejauh integrasi pendatang baru diperhatikan, konsensus liberal ini mulai berubah dalam beberapa tahun berakhir. Interaksi digunakan jauh lebih instrumental hari ini sebagai persyaratan tetap dan terukur untuk pencapaian hak-hak tertentu, termasuk kewarganegaraan, sementara beberapa migran selalu dikecualikan dari integrasi policies. Ketika sekarang juga bisa melihat kenaikan yang signifikan dalam penciptaan hambatan terhadap partisipasi yang sama dalam sistem sosial. Kami memahami integrasi sebagai salah satu set asumsi numit, praktik, kebijakan, dan wacana yang selalu tertanam dalam konteks tertentu dan diarahkan pada kelompok, parser, atau kategori orang. Integrasi bukanlah tujuan kebijakan universal di Uni Eropa atau negara-negara anggota membernya, terutama bagi migran dengan status yang tidak pasti atau sementara, termasuk yang di sistem asylum. Konteks dan peringatan yang lebih baik dari integrasi migran dan minoritas pada akhirnya tergantung pada bagaimana mereka dikategorikan oleh negara tempat mereka tinggal. Pada satu ekstrem, beberapa migran berkewajiban untuk memenuhi kriteria tertentu yang terkait dengan integrasi untuk memperbarui visa mereka, dapat dipertemukan kembali dengan keluarga mereka, atau akhirnya melihat. Bagi orang lain, integrasi sementara ditangguhkan, misalnya sampai status suka mereka telah ditentukan atau tidak dianggap perlu, mengingat tempat tinggal atau tenaga kerja tempo yang telah dimaksudkan di negara ini. Pada ekstrem lainnya, upaya integrasi secara eksplisit diskriminasi, seperti pada kasus migran yang kehadiran di negara tersebut dianggap ilegal. Kebijakan telah mulai muncul yang tidak mengecualikan kelompok dari dampak kebijakan integrasi yang berpotensi menguntungkan, namun memiliki tujuan spesifik untuk merusak integrasi atau aspek tertentu dari itu. Memetakan integrasi dalam literatur. Yang ada konsep integrasi, integration, overlaps, namun beberapa dari 3 bingkai analisis terkait yang kita bangun dan berkontribusi pada stratifikasi kewarganegaraan, inklusion atau pengecualian, dan kewarganegaraan kritis. Kami menganggap ini pada gilirannya sifat stratation menyoroti berbagai status yang dapat ditempati oleh lover for fantasitas, mulai dari warga penuh hingga migran yang tidak terdokumentasi. Sehubungan dengan Inggris, Lydia Morris telah mengidentifikasi 25 paket hak dan batasan yang berbeda, masing-masing terkait dengan status hukum yang berbeda dan tidak termasuk migran yang tidak terdokumentasi, yang terlepas dari target kebijakan disintegrasi di banyak negara masih mempertahankan beberapa hak fundamental. Menurut Morris, privasi civic-strati memungkinkan pengolahan kontradiksi tertentu yang tidak dapat diubah dari kebijakan pemerintah. Sebagian besar kontribusi terhadap volume ini menunjukkan juga integrasi politik atau tidak biasanya bertujuan untuk mengkonsolidasikan konflik antara tujuan kebijakan yang berbeda atau antara wacana resmi dan praktik sebenarnya.
Perbedaan utama adalah bahwa sedangkan stratifikasi civis menganggap gambaran statis dari hak yang berbeda, beda karena hasil kategorisasi resmi atau disintegrasi menganalisis prosesnya yang memiliki hak tertentu telah diakuisisi atau hilang. 3. Kontribusi sentral dari volume. Ini secara keseluruhan, buku ini secara eksplisit menetapkan untuk menganalisis berbagai aspek integrasi politik atau tidak, tren jangka panjang yang menghasilkannya, dan implikasi masa depan mereka. Dengan demikian membuat 3 kontribusi penting terhadap literatur yang dibahas di atas. Pertama, ia mengeksplorasi bagaimana integrasi dibingkai dalam hal kapasitas terbatas, sehingga membutuhkan tindakan disintegrasi yang mengertinya. Kedua, menyoroti bagaimana individu terlibat dalam tindakan integrasi yang bergeser antara berisiko terhadap keterbatasan tindakan disintegrasi untuk aktivisme dan solidaritas migran dengan pengidentifikasian yang lain. Ketiga, menunjukkan bahwa integrasi beberapa dianggap terhubung ke integrasi masyarakat atau sel secara keseluruhan. Benturan kapasitas terbatas. Beberapa kontribusi dalam volume ini menunjukkan bahwa kebijakan dalam wacana integrasi sering dibangun pada asumsi bahwa tidak semua orang dapat diintegrasi karena sumber daya, fasilitas, atau hanya penerimaan publik yang diperlukan untuk integrasi pendatang baru terbatas. Dengan kata lain, keberhasilan integrasi beberapa hal terkait dengan disintegrasi orang lain. Argumen kapasitas terbatas membatasi gagasan masyarakat sebagai wadah atau ruang terbatas dan seringkali namun tidak harus dikaitkan dengan konsep etnonasionalis dari miliknya. Ini lebih jauh memerlukan panggilan untuk limitan dari atau jenis tertentu, imigrasi dan pilihan siapa yang mungkin tinggal dan mengidentifikasikan dan siapa yang tidak mungkin. Kisah integrasi dalam solidaritas. Kontribusi utama kedua dari koleksi ini adalah untuk menyoroti pusat yang melibatkan individu-individu yang merupakan fokus dari segala bentuk integrasi dalam berlakunya. Terlepas dari peran penting individu yang melekat pada obligan yang dimiliki pada individu dianggap di atas, masih ada kecenderungan untuk membingkai kewajiban ini dalam hal yang mengangkal lembaga manapun, karena ini adalah tuntunan yang terbuat dari migran dengan cara yang tidak dapat diminta warga migran ditempatkan dalam peran wali kewarganegaraan yang baik. Ini menunjukkan bahwa integrasi adalah sesuatu yang dilakukan untuk individu. Namun, riwayat kebijakan publik untuk membentuk integrasi lampu tinggi betapa sulitnya untuk secara surut membentuk proses sebagian dinamis dan kompleks sebagai keterlibatan pendatang baru dan relatif sama dengan kolektif. Integrasi adalah proses di mana pendatang baru tersebut terlibat aktif baik sebagai peserta yang bersedia atau secara aktif mengikuti asumsi normatif. Keterlibatan aktif dan seringkali ini sepenuhnya merupakan konstitutif dari apa integrasi sebenarnya. Dalam beberapa kasus, aktor institusional memiliki tingkat fleksibilitas seputar kewajiban untuk memiliki laporan dan bertindak atas penemuan status ilegaliset. Kisah integrasi yang dilakukan oleh mereka yang biasanya memerlukan subjek proses integrikam sehingga memiliki korporasi dalam tindakan solidaritas. Solidaritas dengan bertekan dampak integrasi langsung muncul di antara mereka yang memiliki pengalaman serupa, meskipun mungkin juga mencakup orang-orang yang bukan subjek individu dari integrasi namun memiliki perhatian yang lebih luas untuk kesejahteraan sosial. Tahap 2. Integrasi melalui disintegrasi atau perbedaan antara pemutusan yang layak dan tidak sesuai dengan kebijakan integrasi nasional dan lokal di Jerman. Pendahuluan sampai baru-baru ini, pengungsi dengan status tempat tinggal yang tidak aman adalah seperti migran yang tidak mentah, bukan kelompok sasaran untuk kebijakan integrasi di Jerman. Terlebih lagi, mereka secara eksplisit dikecualikan dari ketentuan integrasi nasional seperti kursus bahasa dan integrasi bahasa Jerman.
Mereka sebagian besar dilarang mengambil maintenance, mulai dari people akomodasi menjadi flat swat, dan meninggalkan tempat tinggal mereka yang tinggal. Langkah-langkah ini dan tindakan lainnya telah diperkenalkan oleh pemerintah Jerman pada tahun 1980-an untuk membuat penanggangan asum dan ditolak ke Jerman sebagai yang tidak menarik dan untuk mencegah potensi pencarian lain yang bersuara. Kebijakan integrasi analisis dan disintegrasi dan kategori dapat dipahami sebagai upaya oleh otoritas negara untuk membimbing dan mengendalikan proses integrasi imigran. Mereka adalah bagian dari proses politik normatif di mana isu integrasi dirumuskan sebagai masalahnya diberi framing normatif dan tindakan kebijakan beton dirancang dan diimplementasikan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sementara kurangnya integrasi imigran seringkali merupakan masalah yang diusulkan, seseorang juga dapat mempertimbangkan tindakan disintegrasi sebagai bagian dari repertoire kebijakan negara untuk mencoba mengendalikan hubungan sosial imigrasi dan telah menggunakan konsep disintegrasi terorganisir untuk menggambarkan situasi hidup pengungsi dengan status tempat tinggal yang tidak aman di Jerman. Membangun dengan mengeposkan konsep Goffman dari total institusi menggambarkan bagaimana negara Jerman meraih hak pencarian suaka kepada diri sendiri dengan kehidupan yang ditambah dan hubungan sosial terpadu dengan mewajibkan beberapa untuk tinggal di pusat akomodasi kolektif di mana kehidupan sehari-hari mereka dikenai resistensi birokrasi yang ketat. Metodologi yang diberikan kepentingan kategorisasi, analisis kebijakan nasional dan lokal mencatat akan memutuskan perhatian pada bagian diagnostik mereka dan juga solusi. Tindakan sebenarnya mereka mengusulkan untuk tagihan integrasi nasional, berarti bahwa saya juga membutuhkan RUU rapat, pesanan eksekutif, dan pernyataan lainnya terhubung ke tagihan. Kesimpulan, bab ini telah menjalin fungsi dan logika kebijakan integrasi baru-baru ini yang menargetkan pengungsi di Jerman, sementara di tingkat lokal dan nasional pengurangan pengarangan. Pengungsi telah menjadi masalah kebijakan, masalah yang dirasakan dan solusi yang diusulkan berbeda. Di tingkat nasional, kebijakan integrasi resmi yang menargetkan pengelolaan resensi dikembangkan sebagai tanggapan atas jumlah kenaikan mereka pada tahun 2015 dan 2016. Dirasakan dan disajikan sebagian besar sebagai ancaman terhadap kohesi dan stabilitas sosial. Bill Integration 2006 memperkenalkan sistem suaka terhadap kohesi suaka dua kelas dengan kemungkinan integrasi jalur cepat untuk pengelucutan asum yang dianggap cenderung untuk tetap dan disintegrasi sistematis melibatkan segmentasi perumahan dan pengecualian material. Bagi yang dipertimbangkan tidak mungkin untuk kategorisasi ini yang didasarkan pada tingkat perlindungan untuk berbagai negara, namun menyampaikan pesan bahwa keputusan dalam prosedur suaka adalah lamba inflatif dan perbedaan yang jelas antara penguasa asum yang layak dan tidak dapat dilakukan. Sementara kinerja ekonomi juga memainkan peran yang meningkat dalam penentuan kesedihan pengungsi di tingkat nasional. Tagihan integritas tetap beralasan dalam pemahaman etno-nasional tentang integrasi. Sebaliknya, kota madya, terutama kota-kota, mengembangkan tindakan-tindakan pengerataan informasi di atas pengungsi dengan status hukum yang berbeda dengan baik sebelum tahun 2015 dengan tujuan mengurangi biaya keuangan dan sosial perbedaan warga berdasarkan status hukum mereka dan disintegrasi beberapa dari mereka ternyata tidak praktis dan terhadap kepentingan pemerintah daerah dalam menjaga masyarakat lokal yang stabil dan berkembang. Studi tentang kebijakan dan praktik integrasi di Osnabrück menunjukkan bahwa migran pada umumnya
dan pengungsi pada khususnya masih tidak terkutuk dari penduduk lain. Bagaimanapun untuk tidak menandai mereka sebagai anggota non-sel, tapi untuk mendeteksi ketidaksetaraan sosial untuk mengatasi dan memastikan partisipasi yang setara dalam sistem sosial adalah tujuan utama. Langkah-langkah integrasi lokal bertentangan dengan logika nasional. Integrasi sebagai tugas dan hak istimewa. Integrasi di sini dipahami sebagai proses juga melibatkan pembukaan institusi lokal. Selain itu, integrasi lembaga IM termasuk pengungsi terlihat tidak hanya sebagai tantangan dan beban, tetapi juga sebagai kesempatan dan potensi dalam kelompok kompetensi antar lokal untuk bakat dan sumber daya. Pada saat yang sama, bagaimanapun pemerintah daerah juga mengejar integrasi melalui disintegrasi karena mereka berusaha memilih siapa yang datang ke kota ke tempat untuk memusatkan usaha mereka pada pendatang baru tersebut yang cenderung untuk tetap. Sementara gagasan ini tidak diungkapkan dalam rencana integrasi. Pertanyaan apakah tidak ada pengungsi dan dapat ditransfer atau dideportasi dalam waktu dekat memainkan peran bagi para keputusan Pemkot ke lokal seperti yang diilustrasikan oleh surat wali kota yang kutip di atas. Bab 3. Integrasi sebagai konsep yang diperebut pada dasarnya mengenai asumsi di balik strategi integrasi nasional Roma di Italia dan Jerman. Integrasi adalah istilah yang dapat dipasang dengan baik dalam apa yang paling ramah. Gallia memperingat bahwa yang tidak bertenaga yang diderita oleh Kohn ini tidak dapat diselesaikan dengan menarik ke linguistik atau logika karena disebabkan oleh sebuah anak yang tidak benar, sebuah ketidaksepakatan substansi mengenai alasan untuk menghubungkan makna yang diberi pada konsep tersebut seperti yang diperdebatkan dalam pengantar volume ini. Integrasi telah menjadi istilah kunci dalam ilmu sosial namun dapat digunakan seperti untuk berbagai makna. Namun keterangan tentang integrasi terkait erat dengan tujuan atau target integrasi dianggap apakah lambat. Prob yang mendasari dapat diatasi terlihat dalam hal jarak budaya dari kelainan atau AS yang rendah, dan apakah kepercayaan baik bahwa minoritas harus diintegrasikan ke dalam mayoritas atau masyarakat secara keseluruhan harus menjalani proses integrasi sebagai respon terhadap peningkatan keragaman. Bab ini berkaitan dengan asumsi yang mendasari konsep integrasi yang ditujukan pada minoritas tertentu. Roma di dua negara Eropa Barat Laut, Italia dan Spanyol. Di kedua negara tersebut, Roma minoritas telah hadir di wilayah tersebut selama lebih dari 5 abad. Namun selama 2 dekade terakhir, Italia dan Spanyol juga menjadi negara tujuan bagi Roma individu AS atau keluarga melahirkan diri. Misinya kemiskinan dan diskriminasi di negara asal mereka. Sementara Italia dan Spanyol memiliki struktur politik dan administratif yang sejenak dan sejarah dan migran, dan keduanya sangat terkena dampak krisis ekonomi 2008. Mereka berbeda secara radikal dalam pengobatan Roma mereka. Sementara Spanyol biasanya diadakan sebagai model integrasi yang berhasil. Dua Italia telah dikutuk oleh berulang kali diadakan sebagai model integrasi berulang kali oleh komitmen PBB mengenai penghapusan diskriminasi rasial dan badan antara lainnya. Roma, integrasi sebagai proses yang stratifikasi sementara dalam literatur dan kebijakan Eropa. Konsep integrasi minoritas biasanya dipahami untuk menangani situasi migran dan khususnya warga negara ketiga. Ini juga menjadi istilah semakin intensial dalam arahan dan polisi secara eksplisit menargetkan kelompok Roma dan individu. Meskipun sebagian besar mereka adalah warga Eropa dan hanya sedikit yang telah meninggalkan negara asal mereka. Roma minoritas secara khusus ditangani dalam laporan Italia dan Spanyol. Bursut ATK pasal 25 ayat 2 dari Konferensi Kerangka untuk Perlindungan Minoritas Nasional. Kerangka kerja yang sebagai peraturan umum tidak termasuk baru atau meskipun tidak dilarang melakukannya. Ini akan memimpin mereka untuk dipikirkan sebagai tua atau minoritas nasional, namun pada saat bersamaan sekuritas kebijakan integrasi yang ditunjukkan pada Roma telah muncul yang merupakan cara atipikal untuk melakukan pengelolaan keragaman atau akomodatif minoritas tradisional
untuk perbedaan antara migran dan minoritas nasional cukup mudah karena minoritas historis autonomous menjadi minoritas 30 baru. Merujuk pada migran untuk perbedaan antara minoritas baru atau migran dan lama atau nasional, lihat Tina Maganis Medha. Minoritas yang mapan di negara-negara Eropa ETA secara real dikenal atau tidak sebagai minoritas nasional oleh negara-negara tempat mereka tinggal, umumnya meskipun memiliki tingkat yang berbeda telah diberi semacam otonom dari negara bagian dari otonomi semacam itu. Biasanya tidak termasuk interaksi dengan masyarakat utama sebagai ciri hubungan yang besar dari hubungan mayoritas. Sementara perbedaan sejarah, politis, dan hukum penting ada antara negara-negara Eropa Barat dan Timur, pelindungan minoritas nasional tidak umum dibangkai dalam hal integrasi. Satu-satunya pengecualian yang saya sadari adalah kasus program integrasi yang dikembangkan oleh Estonia dan Latvia untuk minoritas Rusia mereka. Nah, bahkan dalam kasus ini sebuah usaha dilakukan untuk membingkai kebijakan tersebut sebagai tambahan kepada warga dengan latar belakang imigran atau pemenang-peminjam. Revisa integrasi resta, narasi Eropa dan kolektor terargumentasi terhadap latar belakang ini. Bagaimana mungkin dan haruskah kita menempatkan konsep Roma integration dan kerangka kebijakan? Munculnya Roma minoritas sebagai kategori menjadi terintegrasi melihat kerangka yang signifikan pada akhir 1990-an dan awal tahun 2000-an bersama dengan keasianan yang lebih umum dengan perlindungan minoritas di Eropa. Setelah jatuhnya dinding Berlin dan perpisahan Yugoslavia dan perang yang accompanied Treaty Copenhagen 1993 memerlukan anggota negara untuk menunjukkan rasa hormat dan perlindungan minoritas. Prinsip semacam itu menyebabkan konvensi kerangka kerja untuk perlindungan minoritas nasional yang mulai berlaku pada tahun 1998 dan yang melampaui perdebatan diskriminasi berkaitan dengan pelestarian dan pengembangan budaya dan identifikasi minoritas nasional. Hal ini pada gilirannya diterjemahkan ke dalam jaminan buku hukum tertentu yang menangani akses minoritas terhadap media pendidikan dan layanan dasar yang dapat diakses dalam bahasa mereka. Roma disertakan oleh beberapa negara sebagai minoritas nasional yang jatuh dalam lingkup konvensi, dan itu karena kebutuhan Roma. Naratif ini telah mendapatkan traksi dalam beberapa tahun terakhir dan cenderung membingkai Roma sebagai minoritas yang kurang beruntung dilihat oleh mayoritas, namun lebih membutuhkan semakin cepat dengan masyarakat lainnya dari perlindungan sebagai pukulan budaya asli atau bahkan dari proteksi dari diskriminasi. Seperti yang dikatakan Ciolinari, referensi ke Roma Eropa Timur yang bermigrasi ke Prancis dan telah menghadapi repatriasi merajak terhadap Roma mengambil alih perdebatan tentang diskriminasi mereka sebagai migran. Yang penting adalah pergeseran dalam wacana dari perlindungan terhadap diskriminan untuk integrasi dan implikasi pergeseran ini memiliki mengurangi tanggung jawab otoritas nasional dan UE untuk melindungi migran dari diskriminasi. Pertemuan tahun 2003 dari 12 negara Eropa untuk mempromosikan inklusi sosioekonomi dari perusahaan perumahan Roma di wilayah tersebut mengawetkan peluncuran dekade inisiatif Interlusi Roma. Komitmen politik yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh pemerintah Eropa untuk menghilangkan diskriminasi terhadap Roma dan menutupnya kesenjangan yang tidak dapat diterima antara Roma dan seluruh masyarakat. Sementara penghapusan diskriminasi disebutkan fokus sebenarnya dari dekade tersebut, seperti yang dapat dilihat oleh alokasi dan program pendanaan berakar pada gagasan atau mengangkat populasi rentan dari kemiskinan dan marginalisasi yang ekstrem. Sekian dan terima kasih.